Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulas Saringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman gimana? Puasanya masih pada lancar? Mudah-mudahan lancar terus ya. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan dan keberkahan selalu ya. Oke, yang teman-teman non-muslim yang tidak puasa, tolong jangan habiskan takjilnya ya. Apa masih ini ya, masih itu enggak ya, masih musim enggak ya perang takjil gitu. Perang memburu takjil seperti itu ya. Intermezzo ya teman-teman, mudah-mudahan puasanya lancar terus ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara setting dan baik itu manual ataupun program via PC atau CPS-nya ya, software bawaan Tid Radio-nya gitu ya. Dan jadi catatan juga, waktu kemarin kita unboxing dan sedikit review, saya kesulitan untuk setting repeater waktu itu ya teman-teman. Nah ternyata, jadi kan ini ada tiga mode ya, tiga tipe gitu. Yang dijual sih hanya ada dua tipe. Yang pertama ham radio, yang kedua GMRS gitu ya, General Mobile Radio Service gitu. Nah, saya beli kebetulan yang ham radio gitu. Kalau frekuensinya tuh kan VHF dan UHF, tapi VHF-nya tuh kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah, itu dari 144 ke atas gitu. Nah, sementara kan kalau rapi itu repeaternya di 142 gitu kan. Nah, seperti itulah gitu. Nah, saya itu nggak bisa tuh untuk setting repeater waktu itu. Nah, ternyata teman-teman setelah saya oprek, jadi radio ini bisa kita unlock. Caranya, ini posisinya dalam kondisi mati ya teman-teman. Kondisi mati, caranya tekan tombol PTT, tombol bintang ini ya, kemudian nyalakan. PTT, bintang, kemudian nyalakan. Nah, muncullah ini. Waktu itu kita di ham ya, kita di ham inisial ham system. Kalau yes berarti memori yang sudah kita simpan, memori yang sudah saya simpan di channel HT ini, frekuensi yang sudah saya simpan di memori channel HT ini tuh hilang gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, sorry ya, barusan ada azan. Bagi teman-teman muslim, selamat menunaikan ibadah sholat isya. Untuk sudah masuk waktu isya ya untuk wilayah Cianjur dan sekitarnya. Dan kebetulan ini juga lagi hujan teman-teman, jadi mohon maaf kalau suaranya kurang jelas gitu ya, agak berisik. Ya kita lanjut ya. Jadi di sini kalau kita tadi masuk ke switch mode gitu atau ke mode unlock gitu ya. Tadi ada pilihan ham, GMRS dan normal gitu. Nah, kalau kita pilih ham gitu ya, nomor 1 tadi, nah muncul seperti ini, data will be erased, confirm. Kalau kita mau masuk ke mode ham, kita yes. Kalau tidak, kita not saja. Seperti itu teman-teman. Kita not saja ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita ulang, PTT, bintang, kemudian nyalakan gitu. Nah, ham, GMRS, dan normal. Kita pilih normal teman-teman ya. Kita pilih normal, nomor 3, initial unlock system, yes atau no gitu. Nah, teman-teman, jadi pertama ketika teman-teman beli ini, teman-teman keluarkan dari boxnya gitu ya, langsung backup. Kalau misalnya teman-teman di websitenya pilih ham atau GMRS,
backup. Kalau GMRS saya kurang tahu ya, tapi kalau HAM teman-teman backup memakai softwarenya, setelah itu baru reset ke normal mode seperti itu teman-teman. Nah ini saya sudah reset ke normal mode ya, seperti itu. Jadi sekarang bisa setting repeater teman-teman. Contoh nih misalkan tadi ya 142040 misalkan. Itu kan waktu input offsetnya itu gagal terus kalau kita masih di mode ham gitu ya. Jadi tapi kalau sudah normal ini bisa teman-teman ya. 01500. Nah, bisa gitu. Seperti itu teman-teman. Kita coba ya. Kita praktekkan langsung saja, kita reset gitu ya. PTT bintang nyalakan. Oke. Pertama kita ham dulu. Yes. Udah nggak apa-apa, kehapus lah ya. Nah, seperti ini. Dia mulai dari 144 sekian gitu. Ini kita ada di ham mode gitu ya. Kemudian nah kita masuk ke offset 0150. Nah, ini bisa teman-teman setelah setelah di reset bisa ternyata ya. Setelah di reset bisa. Coba kita masuk ke mode GMRS, apakah bisa? Kemarin kan nggak bisa ya, sekarang bisa loh malah. Begitu teman-teman. Oke, kita masuk ke mode GMRS dari 136 sekian-sekian. Apakah bisa setting repeater 01500? Bisa teman-teman ya. Tapi tadi kan di 144, coba di 142 ya. Kita masuk ke mode ham dulu ya. Mode ham. Oke, kita input 142040. Oke. Kemudian kita masuk ke menu, cari menu nomor 24 offset ya. Nah ini di 142040, apakah bisa? Nah ini nggak bisa ya teman-teman, tuh seperti itu. Nah ini nggak bisa gitu. Sementara kalau rapi itu kan di 142 ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang amatir bisa, karena kan ini juga mendukung crossband kalau nggak salah ya, HT-nya. Seperti itu teman-teman. Nah kalau misalkan, nah terus gimana caranya biar bisa gitu ya? Teman-teman matikan HT-nya, kemudian tekan tombol PTT 1 ya, PTT 1 kan ini PTT 1, PTT 2 nih. Nah, teman-teman tekan PTT 1, kemudian bintang, kemudian nyalakan. Sampai keluar ini, HAM GMRS atau normal. Kita pilih normal saja, teman-teman. Yes. Dan dia akan balik ke mode normal. Seperti itu, teman-teman. Setelah balik ke mode normal, kalau kita input 142040, nah, coba kita masukkan offsetnya, bisa. Nah itulah teman-teman, kayak gitu kurang lebih ya. Oke, begitu teman-teman. Jadi untuk itu setting untuk agar apa namanya ya, HT kita bisa kita gunakan di mode VHF gitu ya. Jadi di frekuensi VHF di 141, 140, 141, 142, 143 gitu ya. Kalau teman-teman di amatir ya bisa tidak perlu di reset juga nggak apa-apa gitu. Tidak perlu di reset ke mode normal gitu, di mode ham juga bisa di 144 tadi ya. Seperti itu teman-teman. Ya, lanjut ya teman-teman. Kemudian untuk kemarin itu saya belum memperlihatkan, kalau nggak salah belum memperlihatkan ini ya,
senternya teman-teman. Ini senternya sangat terang sekali ya. Senternya sangat terang sekali. Seperti itu teman-teman. Dan kita coba untuk setting manual ya ini. Contoh misalkan, sorry, 143.160. Nah ini bandwidthnya wide, scale-nya kita kasih 4 saja. PX power low, power shape-nya yang paling, nah ini step-nya 5, backlight 30 second, Fox level TOT kita kasih 180 saja, dual white on. Ini tune repeaternya ya, tidak perlu karena ini frekuensi simplex teman-teman. Kemudian nah ini kalau kita coba masuk ke nah ini kita masuk ke, kita simpan di memori channel 1 ya, 1 ya teman-teman. Nah ini sudah tersimpan nih. Nah ini kalau kita kasih nama dia akan ganti nama gitu. Ini kita sudah di memori mode ya, bukan di VFO mode 143.160 seperti itu. Apakah di sini bisa kasih nama? Sepertinya tidak bisa ya teman-teman. Ini Rogernya off-kan saja. Brightness-nya kita kasih reset sync on. Nah ini sync on ini dia tampilannya mau, nah ini single VFO gitu ya. Nah ini dual VFO seperti itu. Ini sepertinya tidak ada ya teman-teman, tidak ada menu untuk ini, kita on kan ya AM-nya. Tidak ada menu untuk kasih nama langsung di sininya. Jadi tetap harus pakai softwarenya gitu ya. Nah ini kan fleksibel gitu teman-teman, bisa settingnya via software Oddmaster di HP Android atau iOS gitu ya. Medianya memakai Bluetooth, bisa juga pakai komputer gitu. Ini untuk setting di chip, dan untuk setting softwarenya sendiri bisa chip, bisa software bawaannya gitu. Kita coba sekarang pakai software bawaannya teman-teman. Oh ya, kita belum setting manual bagaimana caranya input ini ya, frekuensi repeater secara manual. Nah ini kita sudah inputkan dulu frekuensi outputnya. Kemudian kita cari, nah ini kita cari TXCTC SS-nya kita ganti ke 88,5. Oke, lanjut. Ini voice-nya kita open ya. Nah ini shift direction-nya plus offset-nya tadi ya 15. Nah ini kita simpan ke memory channel nomor 3 misalkan ya. Oke. Ini sudah tersimpan ya teman-teman. Oh, di memory channel nomor 3. Oke. Kalau kita transmit, ini off ini akan berubah jadi nah jadi CT ini maksudnya dia ada tune-nya gitu. Jadi low, shift direction-nya plus,
dan bandwidth-nya wide. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba untuk setting HT-nya via aplikasinya ya, via software di komputernya. Pertama kita hubungkan, biasa saya pakai kabel data Baofeng ya, selama ini berfungsi kita pakai aja yang ini. Ini lumayan awet ya teman-teman. Dan ya kalau bisa teman-teman cari, memang banyak yang murah tapi ya itulah, khawatirnya kan apa ya, khawatirnya nggak awet gitu, seperti itu teman-teman. Sip, sudah dihubungkan, kemudian kita buka. Nah di sini ada 3 softwarenya, software bawaannya itu ada 3, H3 HEM, H3 biasa tanpa HEM, tanpa JMRS, dan ada H3 JMRS. Nah karena ini kita sudah ganti ke mode normal, kita pakai aplikasi ini yang H3 biasa ya. Ini tampilannya seperti ini teman-teman, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih COM-nya COM 3, kemudian kita read. Nah, ini sudah tadi ada ya frekuensi yang kita simpan. Frekuensi yang kita simpan 143 160, kemudian 142 040 gitu ya. Kemudian, nah ini ada pengaturan menunya, squaresnya 4, kemudian tadi ya ini sudah kita setting, double RX-nya kita off-kan saja ya, voice prompt, auto lock. Nah ini kita kasih name juga, mic gain, priority TX, stepnya 5. Oke, di sini icon, lamp, monitor. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya sudah pernah backup ya teman-teman. Saya pernah buat input frekuensi gitu ya, dan sudah pernah saya backup. Kita restore ya. Nah, ini TDH3 unlock, open. Nah, ini seperti ini teman-teman. Oke, kita cek dulu optionnya. Oke, kita write. Nah, bisa ya. Sip. Oke, close. Kemudian kita cek di HT-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Begitu. Ini sudah tersimpan ya. Kemudian kita coba setting via chip ya. Kita hubungkan kembali. Ini kita minimize, kemudian kita masuk ke chipnya. Di radio kita pilih COM-nya 3, ininya TID radio, ininya TDH3 HAM JMRS ya. Oke. Oke saja. Nah, dia terbaca. Sip, ini sudah ya. Tuh, seperti ini teman-teman tampilannya. Seperti ini tampilannya, dan ya ini juga sama nih. Ini juga sama. Ini bisa kita backup save as misalkan ya. Save.
selesai. Jadi seperti itu teman-teman. HT ini jadi sungguh fleksibel gitu ya. Maksudnya dia setting di HT bisa, di HP bisa pakai Bluetooth tadi. Setting di komputer bisa. Kalau teman-teman nggak punya kabel data Baofeng, teman-teman ada kabel data USB tipe C, itu juga bisa. Ini juga bisa dipakai untuk setting itu ya, data gitu, program ke komputer gitu. Kalau ini kan untuk charging gitu ya. Nah, kalau ini dia untuk data gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Bisa pakai software bawaannya dan lumayan enak dan stabil gitu ya. Dan softwarenya juga ringan. Kemudian pakai chip juga bisa gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk Feed Radio TDH3 ini menurut saya dengan harga 500 atau di bawah 600 lah gitu ya teman-teman. Kalau beli langsung ke sana, di websitenya keluar gitu ya, kemudian ada bea masuknya ya kurang lebih 700 gitu ya, lumayan worth it lah gitu teman-teman. Dan ini juga peka ya, radio ini peka, ini juga lumayan peka. Nah kemudian di sini ada HTM GP360 ya, MGP360 ini kita coba buat seperti ini tampilannya. Kita pakai sistem atau firmware dari Feed Radio ya, karena di sini saya nah di sini saya ada firmware-nya teman-teman. Kalau kita lihat di sini versi berapa ya? Nah, versinya 240817. Ada yang terbaru 250110. Nah, itu kita coba update firmware-nya nanti ini, dan kita juga coba update ini gitu ya di GP360 ini, apakah bisa atau tidak. Kalau misalkan ke custom firmware yang NIC FW itu pasti bisa ini gitu ya, karena banyak juga rekan yang lain yang sudah mencobanya gitu. Tapi untuk saya penasaran gitu, apakah bisa atau enggak untuk di yang ini kita rubah ke firmware-nya ini, jadi tampilannya seperti ini gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Mungkin kalau ini videonya terpisah saja teman-teman, karena khawatirnya kepanjangan gitu ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Pada intinya sih dengan harga yang ya memang agak sedikit mahal ya, kalau kita bandingkan dengan Quanseng gitu ya, UVK5, UVK58 jauh, mungkin 2-3 kali lipat harganya. Tapi kalau kita lihat fiturnya, sudah ada Bluetooth, dan firmware-nya bisa di custom gitu, bisa di upgrade gitu ya, bisa di update gitu. Itu menurut saya jadi nilai plus gitu ya teman-teman. Kemudian spekernya oke, HT-nya peka, mantep gitu ya. Nah memang Kasun, seperti misalnya Kasun UV110D yang versi aplikasi itu kan bisa pakai aplikasi juga gitu ya. Nah itu oke gitu, tapi untuk firmware-nya juga saya kurang hafal tuh, apakah bisa atau tidak gitu ya. Karena sampai sekarang saya juga pernah coba tanya ke penjualnya, itu ya mereka nggak punya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak yang teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka silahkan like videonya, kalau tidak suka silahkan dislike. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, mau diskusi, mau share pengalaman soal ketika memakai radio ini, atau teman-teman yang mau kasih kritik dan saran untuk perkembangan channel ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Akhir kata saya Juliet Zulu 10 Kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendri.